Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu di majelis ilmu untuk kita menambah iman kita kepada Allah, untuk kita kembali mengejar keutamaan yang ada di sisi Allah, dan kita berharap keutamaan itu bisa kita bagikan kepada yang lain. Karena keutamaan dari seorang menunjukkan kepada yang lainnya tentang kemuliaan ilmu agama, lebih-lebih ilmu tentang tauhid, itu kemuliaan yang kalau diukur dengan dunia sangatlah mahal dan besar. Diibaratkan seperti mendapatkan nilai kendaraan yang paling mahal. Ya, dan jika kita menjadi perantara untuk seorang mendapatkan hidayah. Kita akan kembali lanjutkan masih bahasan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan dari sebagian manusia ada orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, dia mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, seperti mencintai Allah. Ini judul yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yumkinu an yu'na bihadhihi tarjamati babul mahabbah. Mungkin kalau kita mau memberikan makna pada pembahasan ini adalah bab tentang mahabbah, kecintaan. Dari bab al-mahabbah, dan kita pada bahasan terakhir pada masailnya. Sampai situ ya. Fihi masailu, pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, tafsiru ayatil Baqarah, tafsir pada surah Al-Baqarah yang barusan kita baca, yaitu tentang masalah kecintaan. Orang-orang musyrik, mereka mencintai yang mereka sembah itu, dan yang mereka sembah itu tandingan-tandingan bagi Allah Ta'ala. Yang mereka sembah itu mereka sangka memiliki hak-hak khusus yang itu dimiliki hanya oleh Allah Ta'ala. Dan mereka orang-orang musyrik mencintai selain Allah Ta'ala itu dengan kecintaan yang besar. Ya. Adapun orang-orang beriman juga memiliki kecintaan kepada Allah Ta'ala dengan kecintaan yang besar pula.
Bahkan kecintaan orang-orang mukmin lebih besar lagi. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah, juga cinta kepada Allah, berbagi kecintaannya itu. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang bertauhid, cintanya itu utuh. Karena itulah kecintaan orang-orang bertauhid kepada Allah Ta'ala yang hanya tunggal itu sangatlah besar. Sehingga kalau dari masing-masing pecinta ini ya dipertemukan dalam medan perang, ya tentu kekuatannya besar. Lebih besar kekuatan orang-orang yang hanya cintanya itu tunggal. Ya, karena jiwanya tidak berpecah lagi, hanya itu tujuan saya. Demi yang saya cintai itu, yaitu cintanya Allah Ta'ala. Sehingga mereka betul-betul mengerahkan semua kemampuannya itu hanya demi meraih kecintaan Allah Ta'ala semata. Sehingga kekuatannya begitu besar. Asaniyah kedua, tafsiru ayati bara'ah. Tafsir pada ayat di surah At-Taubah. At-Taubah, bara'ah sama. Yaitu pada firman Allah Ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, disebutkan 5 di sini. Katakan jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, 5. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta yang kalian mengusahakan harta itu. Wa tijaratun takhshawna takasadaha, kemudian perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, serta tempat tinggal yang kalian ya meridhoi, menyukainya. Jadi total 8. Jika ini semua ahabba ilaikum, itu lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan lebih kalian cintai hal-hal tadi daripada jihad di jalannya. Ya, seorang mengutamakan kecintaan kepada dunia dibandingkan akhirat. Bagaimana konsekuensinya? Fatarabbasu, maka tunggu oleh kalian. Ini namanya ancaman. Ya, jadi kalau diancam begitu, bukan tunggulah oleh kalian, kemudian enggak berubah perilakunya. Ya, tapi hendaknya hati-hati, berubahlah. Kalau enggak, kalian terancam. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Ya, hati-hati, kalian dapat ancaman yang kalau ancaman hukuman itu datang, ya kalian akan binasa. Ya, maka sebelum itu datang hukuman berupa kebinasaan, hukuman berupa tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia ini juga akhirat kelak, maka berubahlah, hati-hatilah. Bisa. Ini dari kandungan ayat
di Al-Bara'ah. Dan asal satu yang ketiga, wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam alam nafsi wal ahli wal mal. Wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan terhadap jiwa, keluarga, dan harta. Ya, dikatakan wajib mencintai Rasulullah di atas jiwa, keluarga, dan harta. Jadi kalau belum seperti itu, belum melakukan yang wajib ya. Ya, akhirnya apa? Jatuh pada perkara yang haram, kecintaan yang haram, lebih mencintai harta, keluarga, dirinya dibanding kepada Rasulullah. Dan Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah taala beliau berkomentar, la'alla shawab, ya mudah-mudahan yang benar itu wujubu taqdimi mahabbati ar-rasul, ya wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Rasul. Jadi wujub ditambahi takdim, wujubu taqdimi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini komentar beliau. Ya, jadi iya, mencintai ke dirinya, keluarga, harta, yaitu kalahkan dengan kecintaan kepada Ar-Rasul. Ini baru kecintaan yang benar. Ya, dirinya sedang agak sakit, ya, tapi ternyata ada kajian membahas hadis Nabi SAW. Dan ayo dahulukan mana? Sakit toh bisa duduk dengar, gitu ya, nggak berat. Ya, dibacakan hadis Nabi akan muncul kekuatan. Dan kalau Anda cinta Nabi, cinta ajaran beliau, itu akan suka terus menambah apa yang diajarkan Nabi. Ya, sekedar sedikit berjuang dibanding jiwanya yang agak sakit, agak males, agak sibuk-sibuk dikit gitu ya. Ya, kalau ditinggalkan bisa. Kenapa enggak mau mendengar hadis Nabi SAW? Maka dahulukan cinta kita kepada Ar-Rasul dibanding diri, harta, dan keluarga. Baik. Ar-Rabi'atu yang keempat, anna nafyal imani la yadullu alal khuruji minal Islam. Bahwa peniadaan iman tidak menunjukkan atas keluarnya dari Islam. Ya, kalau dikatakan tidak beriman, itu kan imannya ditiadakan itu. Nah, itu tidak mesti kemudian dia itu kafir, keluar dari Islam. Ya, karena sampai mengkafirkan pelaku, ya itu perkara yang berat. Adapun kalau pengkafiran dari sisi amal, itu biasa. Ya, di sini dianggap dikafirkan orang yang perbuatannya demikian kafir ya. Itu dikatakan mengkafirkan amal. Jadi orang melakukan amal itu dikafirkan. Akan tetapi kalau kemudian meningkat, kita arahkan vonis kafir kepada person, nah itu berat. Ya, itu harus ada padanya tahapan. Nah, kamu kafir karena kamu suka ke kuburan, ya enggak begitu kan? Nah, tapi kita nasihati, ya hati-hati
Ya, hadis Nabi mengatakan demikian. Nah, itu sebagai peringatan dan nasihat. Ya, jadi orang tidak serampangan untuk memvonis kepada pelaku. Dan kemudian juga hati-hati lagi kalau ayat-ayat yang menunjukkan vonis berupa hilang keimanan, ya tidak otomatis keluar dari Islam. Dan ini ada dalam hadis Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lain katakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang kalian. Ya, ini didadakan keimanan hingga menjadikan aku lebih ia cintai daripada anaknya, bapaknya, dan manusia seluruhnya. Dan ini tentunya setelah banyak meneliti, ya. Dan al-khamisah, yang kelima, anna lil imani halawatan, bahwasanya untuk keimanan itu ada rasa manis, ya, halawah. Qad yajiduhal insanu wa qad la yajiduha. Terkadang seorang manusia itu mendapati manisnya itu, dan terkadang tidak mendapati. Ya, orang sudah banyak melakukan amal-amal ibadah harian, sholat 5 waktu berjamaah, ya, tiap hari baca Quran, ya, tiap hari mencoba untuk menelaah, mengetahui isi ayat-ayat Al-Quran. Nah, bahkan dia rajin berpuasa sunnah, ya, hanya saja terkadang dia tidak mendapatkan manisnya iman, padahal sudah banyak ibadah. Bahkan, ya, orang banyak ibadah malah stres atau putus asa. Ya, sudah puluhan tahun saya itu puasa Daud, ya, niatnya ya supaya saya mendapatkan, ya, banyak harta, supaya perdagangan saya laris, atau supaya anak saya yang berkarir itu terus naik. Ternyata nggak dapat, ya, naudzubillah, ya. Nah, niatan akhirat untuk dapat dunia ini jelas keliru, ya, yang nggak akan nyetel itu. Kalaupun ternyata dapat, ya, kamu nggak akan mendapatkan manisnya dari ibadah itu, manisnya dari nilai keimanan. Dan dalam hadis Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Barang siapa yang cinta, ya, karena di jalan Allah, dan membenci karena di jalan Allah, loyal di jalan Allah, bermusuhan karena di jalan Allah, maka hanya dengan inilah akan mendapatkan pertolongan dan kecintaan Allah. Ya, jadi ini masalah kecintaan, ya, berarti hadis yang sebelumnya,
kelezatan atau manisnya iman, yang itu akan bisa didapati dengan 3 perangai. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dibanding selain keduanya. Juga mencintai seseorang tidaklah cinta kecuali karena Allah. Kemudian benci untuk kembali kepada kekufuran. 3 ini, ya, orang punya perangai 3 ini, baru dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dan asadisah ke-6, a'malul qalbil arba'i, 4 amalan hati, allati la tunalu walayatullahi illa biha, yang mana tidak akan diraih, ya, pertolongan dan kecintaan Allah kecuali dengan 4 amal hati itu. Wala yajidu ahadu ta'mal imani illa biha, dan tidaklah seseorang mendapati rasa keimanan kecuali dengan 4 amal hati itu. Dan 4 amal ini yang ada dalam hadis yang di atas itu. Dia cinta di jalan Allah, membenci juga karena di jalan Allah, kemudian loyal dan bermusuhan juga karena di jalan Allah. Nah, kalau seorang seperti itu keadaannya, baru dia akan mendapatkan pertolongan dan kecintaan Allah Ta'ala. Dan ini semuanya amal hati, ya, sesuatu yang hati itu mengamalkannya, bukan amal yang sifatnya, ya, fisik atau anggota badan yang orang bisa lihat. Dan itu sesuatu yang sifatnya keyakinan. Oh, saya harus begini, saya harus begitu, ya, harus punya sikap ini, harus punya sifat ini. Pada 4 ini yang baru orang akan mendapatkan kecintaan dan pertolongan Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pernahkah kita merasa ditolong oleh Allah Ta'ala? Ya, pernah? Oh iya, begini begitu, Masya Allah, ini semoga pertolongan Allah Ta'ala. Nah, lihat di kondisi orang, ya, banyak anak, banyak kesibukan, ternyata nggak cukup juga dunianya, ya, sudah berusaha sekuat tenaga ini itu, tapi ternyata, ya, tetap nggak nyukupi, masih merasa dituntut untuk kerja lebih keras lagi. Akan tetapi ternyata ketika dia betul-betul memperhatikan dari syariat Allah Ta'ala, betul-betul dia memperhatikan dari hal-hal yang wajib untuk dia ilmui, dia ikuti itu, ternyata mendapatkan kecukupan dari Allah Ta'ala. Ya, bekerja tetap bekerja, akan tetapi dia juga menempuh doa kepada Allah Ta'ala. Dia juga menempuh cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala dengan melakukan ketakwaan di jalan Allah Ta'ala. Kemudian dia merasakan banyaknya kebaikan yang bisa dia peroleh. Anaknya yang banyak tidak merepotkan dia, keluarganya yang banyak menuntut ini itu, kebutuhan dasar ini itu, nggak menghalangi dia untuk dia tetap belajar, mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala. Ketahuilah ya muslimun, itu adalah bentuk pertolongan dan kecintaan Allah Ta'ala. Kita berharap itu, ya,
Orang ngurus 2 anak aja repotnya minta ampun. Ya, harus kerja begini begitu. Ya, alhamdulillah seorang yang ya punya anak lebih dari itu mendapatkan kecukupan. Ya, merasa punya 2 anak harus membiayai pendidikannya ini itu subhanallah kurang dan kurang. Anaknya masih nuntut, ya. Alhamdulillah kita diberi lebih dari 2 anak, ternyata bisa memberikan pendidikan dan membuahkan hasil yang luar biasa dari pendidikan itu. Anaknya, dianya taat kepada Allah, keluarga yang taat kepada Allah, bisa bersama-sama menempuh jalan dalam rangka di jalan Allah subhanahu. Itu kenikmatan dari muslim. Dan kita berharap itu semoga sebagai pertolongan dan kecintaan Allah Ta'ala. Baik. Asabi'ah ke-7, fahmus sahabi lil waqi'. Pahamnya sahabat terhadap fakta, realita. Ya. Para sahabat itu iya orang-orang yang memahami realita. Di antaranya ini, anna amatal muwakhati ala amri dunia, bahwa keumuman bersaudara, menjalin persaudaraan itu keumumannya di atas perkara dunia. Ya, oh itu orang punya dunia, ya tak menjalin persaudaraan sama dia. Ya, banyak yang kita temui ya, bersaudara karena dunia. Apa persaudaraan ini? Ya, karena sama-sama mencintai hobi, sama-sama suka motoran. Ya, persaudaraan atas dasar motor-motoran. Ya, persaudaraan karena dasar ya hobi juga, naik gunung. Ya, ada persaudaraan dibangun di atas itu. Bahkan ada persaudaraan hati karena apa? Bunga ya. Ya karena apa? Iya, sama-sama menekuni bidang itu. Bidang apa? Dunia. Ya, sampai menjalin sesuatu di atasnya dengan sepenuh hati. Ya, apa slogan mereka itu? Nah, bersaudara sampai mati. Ya, salawase gitu. Nah, berarti ya tidak peduli sampai pun dia jadi penjahat, ya tetap bersaudara gitu maksudnya. Nah, dia koruptor tetap bersaudara. Ya itu persaudaraan karena perkara dunia. Ini terjadi di masa sahabat yang mereka melihat seperti itu. Ya, nah tentu kalau zaman sekarang lebih parah. Ya, baik, maka hendaknya dengan ini kita hati-hati. Ya, benarkah saya menjalin persaudaraan itu karena agama atau karena dunia? Kalau karena dunia nggak bermanfaat di akhirat nanti. Ya, sama-sama punya hobi, ya, tapi ternyata urusan dunia ini semata, nggak menjadikan dia balik dalam urusan akhirat. Itu pertemanan yang nggak ada manfaatnya di akhirat. Tapi coba ketika persaudaraan dibangun atas nama agama, dalam rangka untuk kita sama-sama di atas agama yang hak, untuk menjaga keimanan kita, semangat kita berharap inilah persaudaraan yang akan mendatangkan manfaat dunia maupun akhirat. Dan Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pertemanan yang akrab, nah, pada hari itu yang dari kiamat nanti, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain
menjadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi masyarakat muslimin, barangkali ya ada seorang yang lama di satu pondok pesantren, kemudian orang tuanya komentar, kok kamu nggak punya teman akrab sih? Ya, seolah dianggap aib. Ya nggak ada teman dekat begitu. Ya, temenmu biasa semua. Ya, ya sudah. Nah, kita hargai sikapnya. Barangkali ya dengan berteman itu nggak terus menambahi giat belajar. Ya sudah, biar dia menjalin sesuatu yang kita harus perhatikan, pertemanan karena urusan akhirat. Bukan semata-mata dia begini begitu memberikan kebaikan dunia. As-saminah ke-8, tafsir pada ayat di surah Al-Baqarah, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah semua sarana ya pada mereka, yakni terputus semua hal-hal yang dia menginginkan kebaikan di akhirat kelak, ya, dan itu dia berharap karena atas dasar kecintaan, yakni ketika di dunia dia mencintai ini, mencintai anu, mencintai sesuatu, harapannya apa? Dapat kebaikan. Ternyata kecintaannya dia pupuk di dunia itu, ya dia berharap ada yang kebaikan berupa mungkin dengan saya mencintai ini nanti bisa mendapatkan syafaat di akhirat. Ternyata di akhirat putus semua. Gak ada yang mampu dan bisa, gak ada yang mau membantu dan menolongnya. Dan ini kan kecintaannya dibangun di atas duniawi atau kecintaannya menyimpang dari jalan Allah. Ya, ada orang di dunia ini mati-matian membela syekhnya, ya, membela mati-matian kepada tokoh agamanya, sampai gambarnya itu dipampang di rumahnya. Wah, ini ya kecintaan saya, ini ya Habib saya, ya ini Gus saya, ini kiai saya, ya begitu diagungkan, ya sampai ada yang berani mencela ini, nah, dia rela mati, ya pasukan berani mati, ya karena tokoh. Nah, hati-hati, ya itu kecintaan yang tidak bermanfaat, ya kalau ternyata dibangun di atas jalan yang keliru, atas dasar fanatik kelompok, atas dasar fanatik person, atas dasar fanatik ya grup ataupun ormas. Ayat muslimun, kecintaan kepada Allah itulah yang harus kita pupuk dengan cara yang benar. Juga kecintaan kita kepada Rasul SAW dengan kecintaan yang benar sesuai dengan ajaran beliau. Itu kecintaan yang akan mendatangkan manfaat besar. Kita mencintai Rasulullah agar apa? Dapat syafaat beliau. Ya, soleh. Kita bersolawat kepada beliau di banyak kondisi. Ya, sedang sholat ada sholawat untuk Nabi. Ya, selesai dari wudhu ada sholawat untuk Nabi. Bahkan kita mendengar ada juga ada padanya sholawat kepada Nabi. Kita membaca hadis ada ucapan beliau, kita bersolawat kepada beliau. Nah, inilah kecintaan yang hakiki, yang benar, kita berharap dengannya termasuk hamba yang mencintai Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti berbalik mendapatkan syafaat beliau.
Maka masyarakat muslimin, yang namanya ahlu sholawat, yang dikatakan orang yang betul-betul teranggap punya sholawat, ahli sholawat, adalah mereka yang betul-betul mencintai ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. At-tasi'ah ke-9, anna minal musyrikina man yuhibbullaha hubban syadidan. Bahwasanya sebagian dari orang-orang musyrik, ada yang orang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat, ya, musyrik tapi cinta kepada Allah, kecintaannya demikian besar, ya, tapi sayang, ya, itu kecintaan yang dengannya terbagi. Cinta kepada Allah dengan cintaan yang besar, tapi ternyata cinta kepada selain Allah juga besar, ya. Dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah pada judulnya tadi, pada lanjutan ayat, ya. Setelah ayat yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lanjutan dari ayat, dan orang-orang beriman itu, ya, asyaddu, sangat-sangat, gitu ya, cintanya kepada Allah. Ketika asyaddu itu isim tafdil, ya, af'alu, asyaddu isim tafdil, berarti sebelumnya itu ada kecintaan yang sangat juga yang mirip dengan itu, yaitu kecintaan orang musyrik kepada Allah, sangat cintanya, tapi dia juga sangat cinta juga kepada selain Allah. Di sini kecintaannya itu sudah sangat. Adapun orang mukmin dilebihkan, asyaddu, ya, paham ya? Nah, asyaddu itu isim tafdil, ya, yang menunjukkan lebih, ya. Ternyata sebelumnya ada yang sudah punya kecintaan lebih, yaitu orang musyrik kepada Allah dan kepada tandingan selain Allah. Dia sudah sangat mencintai. Akan tetapi orang beriman lebih dari itu kecintaannya, sehingga dengan lafaz asyaddu. Al-Asyirah ke-9, al-wa'idu ala man kana samaniyatu ahabba ilaihi min dinih. Ancaman terhadap orang yang memiliki 8, yang lebih ia cintai 8 itu pada dirinya daripada agamanya. Apa 8 tadi? Bapaknya, anaknya, saudaranya, ya, pasangannya, keluarganya, harta, perdagangan, rumah, ya, gedung masukkan rumah, ya, toko masukkan perdagangan dia, kesibukannya bisnisnya dia, ya, bagian dari perdagangan juga, ya. Hal-hal itu semuanya dari 8 urusan dunia itu, kalau lebih dia cintai daripada agamanya, ya, terancam, ya. Di antara ancamannya adalah 8 itu tidak akan bisa membahagiakan dia. Nah, 8 itu akan terus menyibukkan dia, membuat capek dirinya, ya. Dan bahkan 8 itu di akhirat nanti akan menghancurkan dirinya. Anaknya yang
paling dia cintai, yang dia berusaha memenuhi kebutuhan anaknya itu, ternyata dia luput dari agama, anaknya nggak diajari agama. Ya, hingga kalau anaknya masuk neraka karenanya, anaknya akan nuntut dia. Ya, hei hamba, kenapa kamu tidak sholat? Ya, si anak katakan, ya Allah, saya nggak diajari bapak saya nggak diarahkan oleh bapak saya nggak diberitahu sama bapak saya. Nah, sehingga bapaknya akan dituntut karenanya. Begitu juga istri dan hal-hal yang disebutkan di sini. Jika lebih dia cintai dan utamakan daripada agamanya, ya dia terancam itu akan mencelakai dirinya. Dan masyarakat muslimin, hal yang sudah sering kita saksikan sebagai contoh, ya ada orang yang demikian mencintai terhadap anaknya sampai dia sibuk bekerja, mencintai istrinya dengan dia sibuk bekerja. Apa alasannya? Demi anak dan istri, ya, demi memenuhi kebutuhan dunianya, ya. Tapi pernahkah ketika anak dan istrinya itu mendapatkan semua manfaat dunia yang dia usahakan itu, kemudian bisa membawa dia untuk kemudian senang dengan keduanya? Atau justru gara-gara anak dan istrinya yang terus dia beri dunia itu nggak pernah puas, akhirnya dunia demikian banyak itu nggak berarti di mata anak dan istrinya. Terus dia mendapatkan tuntutan. Apa kemudian dia bahagia dengan itu? Enggak. Ya, dia terus mendapatkan teror. Dia terus mendapatkan kesibukan, kecapean karena anak dan istrinya. Nah, maka di manakah kebahagiaan itu? Ya, bahkan istrinya yang sudah dipenuhi apapun kebutuhannya, dia mau cari istri lagi, wah, istri pertama yang paling menghadang dia, meh nikah itu, wah, ya langsung dikasih kepelan mengkerut, ya, ya kecintaan yang tidak benar. Tapi coba kalau Anda berikan pengajaran ilmu agama yang benar, subhanallah, ya akan merasakan betapa nilai dunia yang Anda berikan kepadanya begitu besar, ya. Karena punya ilmu agama, karena dididik ilmu agama. Al-Hadiyata Asyraf ke-11, anna manittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallahi fahuwa syirkul akbar. Ya, bahwasanya barang siapa yang menjadikan tandingan, ya, tandingan selain Allah, menyamai kecintaannya kepada kecintaan Allah, maka dia melakukan syirik akbar. Ya, seorang yang menjadikan cintanya kepada tandingan selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah, dia melakukan syirik akbar. Ayo muslimun, marilah kita timbang dan kita hisab diri kita. Ya, saya mencintai dunia ini, istri, anak, rumah, usaha, macam-macam. Nah, itu semuanya bentuk-bentuk tandingan kepada selain Allah. Ternyata kecintaannya sama dengan kecintaan kepada Allah. Itu sudah syirik akbar. Lah bagaimana kalau dikalahkan? Cintanya kepada Allah dikalahkan dan daripada hal-hal yang menandingi Allah Ta'ala, maka tentu itu lebih parah. Masalah muslimin, ini semuanya itu kaitannya dengan hati. Bagaimana menempatkan kecintaan itu
Nah, pada hati ini, ya, maka tanamkanlah dengan kecintaan yang benar. Tempatkanlah kecintaan itu dengan kecintaan yang benar. Anda akan mendapatkan manisnya keimanan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan disempurnakan di akhirat nanti. Ya, ini adalah hal yang termasuk pokok untuk kita. Dan kita akan terus diuji tentang hal seperti ini. Ya, maka ketika ujian itu datang, kita telah memiliki bekal, maka ingat-ingat dan bawalah terus bekal ini, terus berusaha untuk ditempatkan pada tempatnya yang benar. Nah, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.